Tapi ya kita tunggu aja pengumuman resminya ya kan. Apalagi ini juga masih ya rumor doang sih. Atau bisa aja di saat gue rekam video ini ya, besoknya jedor langsung ada pengumuman resminya, kan gokil tuh. Jadi ya gue agak sia-sia juga sih buat video ini nantinya ya kan. Ya setidaknya nggak persis setelah gue upload video itu ya pengumumannya, walaupun gue merasa bahwa masih terlalu awal juga sih untuk membuat keputusan itu. Tapi ya udahlah ya, emang secinta itu doi sama Ferrari dan terapisnya. Tapi oke lah, gue nggak mau bahas Charles lagi karena emang udah resmi juga. Jadi mendingan kita bahas yang belum resmi aja dulu, yaitu rekan timnya Carlos. Karena terdapat beberapa rumor mengenai alotnya negosiasi mereka berdua mengenai kontrak baru. Dan hari ini gue akan ngebahas apakah Ferrari perlu mempertahankan Carlos atau lebih baik mencari pembalap lain. Oke, gue mau jujur-jujuran sedikit ya mengenai driver lineup Ferrari ini. Walaupun ini bukan video jujur-jujuran, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kata gue Ferrari ini memiliki driver lineup terbaik kedua musim ini, di belakang Mercedes. Kayak ngelihat lineup mereka, sebenarnya tuh bisa saling melengkapi aja gitu. Charles sangat GG raw pace-nya dan Carlos memiliki intelligence atau kejeniusan dalam mengatur balapannya sendiri. Jadi mengingat mereka balapan sama Ferrari yang kejeniusannya udah brilian banget, ya sebenarnya intelligence Carlos ini benar-benar berguna banget ya. Cuman kita harus jujur juga kalau raw pace Carlos itu emang nggak bisa menyaingi pembalap kayak Max yang lagi OP banget, dan saking OP-nya balapan sim pun dia embat. Dan salah satu pembalap yang bisa mengimbangi pace-nya Max ya, menurut gua sekarang ya Charles Leclerc. Cuman sayangnya kalau Anda mau mengalahkan Red Bull dan Max, raw pace doang tuh nggak cukup. Perlu konsistensi dan intelligence, dimana dua hal itu nggak dimiliki Ferrari saat 2022 kemarin. Tapi konsistensi dan intelligence itu sebenarnya bisa diadakan dalam lineup Ferrari ini. Seperti Carlos, jika emang udah nyaman sama mobilnya, dia pasti bisa konsisten dan terbukti di musim pertamanya bersama Ferrari di 2021 dan era McLaren-nya. Lalu intelligence dia dalam menentukan strategi, nggak usah ditanya lagi lah. Singapura kemarin tuh udah buktinya gitu loh kan, sama taktik dia gitu loh, pas saat balapan tuh gimana harus ngapain, ngasih tahu gitu kan ya. Jadi harus diakui kalau kejeniusan Carlos saja tuh udah lebih baik dari kejeniusan satu tim strategis Ferrari. Itulah alasan pertama kenapa Ferrari harus mempertahankan Carlos, karena gue yakin input dan knowledge yang dia berikan bisa bantu Ferrari ke depan. Dan enggak, gue nggak bilang kalau Charles itu stupid, walaupun dia sendiri mengaku itu juga sih. Tapi kalian jangan salah dulu, Charles sendiri juga pernah membuktikan kejeniusannya saat balapan, apalagi wheel to wheel. Contohnya, di Bahrain dan Saudi Arabian Grand Prix 2022. Di situ dia benar-benar balapan memakai otak, memanfaatkan DRS zone kedua untuk menyalip Max lagi untuk pimpinan balapan. Hanya aja, kekurangan Charles nih kalau ngomongin taktik ialah strategi pit stop dan lain-lain. Dia ini kayak terlalu percaya aja sama Ferrari dan selalu nurut-nurut aja apa kata Xavi gitu ya. Ya nggak salah emang, cuman kadang kalau ada plan yang lebih baik, yang penting eksekusi plan itu aja. Lagi pula driver kan punya hak untuk nolak strategi tim jika dia merasa bahwa ada strategi lebih baik atau strategi yang ini tuh agak gitu ya. Tapi bang, kalau dari driver sendiri nggak ada plan, ya susah juga sih. Nah, disinilah Carlos beberapa kali berperan besar karena dia sering banget nemu ide strategi yang lebih mendingan dibandingkan strategi Ferrari. Itu juga kenapa beberapa kali di saat fans Charles tuh ngamuk-ngamuk karena strategi Ferrari nggak jelas, ya Carlos mah diem-diem baik karena strategi yang dicetuskan saat itu lebih mendingan dari strategi Ferrari, dan alhasil apa? Dapat hasil lebih baik ya kan? Dan fansnya lebih diem, lebih tenang. Kalian ngerasa gitu juga nggak sih? Aku pun tak tahulah. Nah, itu alasan kedua. Carlos itu berani nolak strategi tim, tapi ya solusi yang diberikan emang nyata mendingannya. Masuk akal juga lah untuk seorang Ferrari lah ya. Ini penting banget, apalagi kalau nantinya Ferrari bener-bener bersaing untuk gelar Jordan. Ingat kata gue tadi, raw pace bisa buat lu bersaing, tapi konsistensi dan intelligence bakal membuat lu memenangkan gelar Jordan. Gak sedikit juga loh seorang pembalap atau tim juara karena strategi yang jenius. Bahkan ada yang saking jenius yang sampai nabrak rivalnya. Jadi ya sebenarnya hal ini bisa dibilang merupakan kekompakan tim juga.
Jadi kesimpulan dari dua hal ini ialah seandainya Carlos dan Charles tuh digabung atau di fusion jadi satu, itu udah saling mengcover kekurangan masing-masing gitu. Yang satu raw pace-nya bagus, yang satunya lebih intelligence dan konsistensinya lebih bagus. Nah, gabungkan mereka berdua dan akan saya guncangkan Max Verstappen. Uy, mengerikan. Nah, yang ketiga, jika Carlos beneran nggak diperpanjang nih ya, dan cabut dari Ferrari, siapa pembalap yang sekenceng dan sepintar dia yang mampu menggantikannya? Alex Albon bisa aja, karena dia membuktikan pace-nya musim lalu dengan Williams itu. Dan kalau soal strategi, oke lah. Tapi ada kerisauan juga aja kalau nantinya cerita Red Bull akan turun kembali dan dia underperform. Karena top tim tuh levelnya pasti lebih beda ya. Jauh berbeda dibandingkan dengan tim papan bawah atau tim papan tengah. Lalu ada juga Checo. Ya, andaikan aja dia keluar dari Red Bull setelah musim ini, lalu Ferrari memutuskan untuk ambil dia. Tapi gue nggak menyarankan itu, karena kita bisa lihat sendiri musim lalu ya kan, dia kayak gimana di top tim. Atau mau ambil Nico Hülkenberg, pembalap berpengalaman dan raw pace-nya masih oke untuk usia yang udah nggak muda, tapi yang mengingat kita belum pernah melihat dia balapan di tim papan atas, ya takutnya kayak Checo aja nanti. Karena ingat, top tim, tekanannya, dan feelingnya, atmosfernya jauh berbeda dibandingkan di papan tengah atau bawah. Selain itu, pembalap-pembalap muda Ferrari, contohnya kayak Oliver Bearman ya masih belum siap lah untuk langsung dipromot ke Ferrari. Butuh waktu lah bagi mereka untuk fully siap gitu loh. Sehingga ya emang pilihannya ya nggak ada yang lebih bagus dari Carlos kalau menurut gue ya. Jadi kalau gue jadi Ferrari ya pilihannya udah jelas, extend kontrak Carlos. Tapi kalau dari rumor, Ferrari mau extend 2 tahun aja, tapi timnya Carlos, mungkin Carlosnya juga ya, mau kurang lebih sama kayak Charles. Ya sekitar 5 tahun lah ya kalau mau bener rumornya Charles extend sampai 2029. Jadi ya 2 tahun sebenarnya oke lah, tapi gue bisa melihat taktik Carlos dan Ferrari di negosiasi ini. Ferrari mau nutup Carlos ke Audi dengan kontrak 2 tahun, dan Carlos pastinya juga ingin lihat nih opsi manakah yang bisa memuaskannya. Tentu ada masa depan yang harus dipikirkan di sini ya kan. Supaya ini kok penyampaian gue agak Sangat meresahkan. Carlos mungkin emang bukan pembalap yang wow banget pace-nya kayak Max, Charles, Lewis, atau George, tapi pace dia tuh oke lah gitu loh. Ini orang juga jenius, dan hal itu beneran bakal kepake banget seandainya dia di title fight, dan tentunya bakal ngebantu Ferrari banget yang emang lagi kejeniusan belakangan ini ya kan. Jujur nih, Carlos ini levelnya di atas Checo dan Valtteri sedikit kalau menurut gue, sehingga Charles mungkin nggak bakal semudah itu untuk mengalahkannya kayak ala-ala second driver atau wingman sebelumnya ya. Makanya gue tuh suka gemes sama Ferrari yang selalu ngacauin musim mereka gitu loh. Karena lineup ini mungkin lebih ngeri dari yang kita semua pikirkan. Hanya perlu mobil dan tim yang lebih kompeten aja gitu loh. Dan apakah Fred Vasseur bisa melakukan itu? Ya bisa aja, tapi emang butuh waktu dan tentunya tidak ada kepala-kepala lain yang terlibat. Karena kalau sampai kayak gitu, dan akhirnya Fred udah males dan ngundurin diri dari jabatan tim prinsipal Ferrari, yang mau sampai F1 balapan di street circuit semua pun gue rasa nggak bakal buka-buka juga puasanya Ferrari. Edan, eta teh. Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah ya, gue udah capek. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh